Halo, perkenalkan nama saya Indra Wahyu. Di sini akan mendemokan eh, project IoT yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu water controller atau sebuah keran otomatis berbasis IoT. Adapun latar belakang kenapa saya mengambil topik ini, yaitu karena eh, pada sebuah kamar mandi atau kamar mandi pada umumnya itu terdapat sebuah bak mandi. Nah, pada beberapa kasus debit air pada keran bak mandi tersebut, debit airnya kurang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi bak mandi sampai airnya penuh. Sehingga dari sana terdapat problem di mana ketika airnya ditunggu sampai penuh itu akan memakan waktu yang lama sehingga pekerjaan lain tidak dapat diselesaikan. Sedangkan jika kerannya dibuka kemudian ditinggal mengerjakan pekerjaan lain, maka kemungkinan air penuh dan tidak diketahui itu cukup tinggi sehingga air penuh keran masih hidup sehingga air bisa terbuang sia-sia dan itu tentu saja merugikan. Nah, dari latar belakang tersebut saya berkeinginan membuatkan sebuah project IoT, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk menggantikan keran dari bak mandi, di mana alat ini dapat memonitoring air pada bak mandi secara terus-menerus. Kemudian alat ini dapat mengisi bak jika baknya dalam keadaan kosong atau airnya kurang, dan dia akan secara otomatis berhenti mengisi jika keadaan bak sudah penuh. Nah, adapun beberapa komponen yang digunakan pada perangkat yang saya buat ini, yaitu ada baterai Li-ion sebanyak 3 buah, kemudian ada ESP32, kemudian ada solenoid valve, ada water flow, step down, kemudian DC voltage sensor, ada sensor ultrasonik, dan yang terakhir itu ada relay. Nah, berikut ini merupakan interkoneksi antar perangkat tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang pertama mungkin dari ESP32, yaitu ESP ini digunakan sebagai microcontroller utama dari water controller yang saya buat ini. Kemudian ada baterai. Baterai itu digunakan sebagai sumber daya utama atau sumber kelistrikan utama dari perangkat ini. Kemudian ada step down. Step down ini digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana baterai ini yang saya gunakan ada 3 buah. Satu baterai 3,7 volt, jadi kalau 3 buah itu nyampe sekitar 12 volt dalam keadaan penuh, sedangkan ISP hanya dapat menerima input daya berupa 3,3 volt, sehingga saya memerlukan step down untuk menurunkan tegangan tersebut. Kemudian di sini ada sensor tegangan. Ini fungsinya untuk memonitoring tegangan dari baterai, dan ketika tegangan baterai sudah melemah itu akan dibaca oleh ISP dan itu bisa melakukan notifikasi ke pengguna. Selanjutnya ada relay. Relay ini digunakan untuk menghubungkan ISP dengan solenoid, karena solenoid ini memerlukan voltase 12 volt, sedangkan ISP hanya dapat memberikan voltase 3,3 volt saja. Nah, di sini diperlukan relay untuk menghubungkannya. Nah, relay ini juga terhubung dengan baterai untuk memberikan tegangan ke solenoid valve. Nah, solenoid valve ini berfungsi untuk mengganti keran konvensional. Jadi keran konvensional itu tidak bisa di monitoring, tidak bisa
kontrol dengan microcontroller atau ISP, sedangkan di sini diperlukanlah Selenium WebForm untuk menggantikan keran konvensional agar dapat dikontrol dengan sebuah microcontroller. Kemudian di sini ada water flow sensor. Water flow sensor ini digunakan untuk memastikan apakah air benar-benar mengalir atau airnya kosong atau tidak ada air. Selain itu, water flow ini juga digunakan untuk mengetahui laju dari air atau debit air yang mengalir, sehingga dapat ditentukan estimasi air penuh dari bak mandi tersebut. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan untuk memonitoring ketinggian dari air, sehingga ketika air dalam kondisi ketinggian yang sudah ditentukan, maka solenoid valve ini akan otomatis tertutup sehingga air tidak mengalir lagi. Sedangkan ketika air sudah kurang dari yang ditentukan, maka solenoid akan terbuka dan air pun akan mengalir. Kemudian di sini ada dari network layer saya menggunakan bot Telegram, di mana bot Telegram ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap ESP32 dan juga melakukan notifikasi atau memberikan push notifikasi ke pengguna ketika terdapat sensor yang mengalami kerusakan, misal baterai lemah, itu akan ada notifikasi ke Telegram. Kemudian ketika ultrasonik mengalami kerusakan, itu akan ada notifikasi ke Telegram. Ataupun ketika air mengalir tetapi atau ketika solenoid hidup tetapi air tidak mengalir, ataupun ketika solenoid dinyatakan sudah tertutup tetapi air tetap mengalir. Nah, itu akan ada notifikasi ke Telegram sehingga pengguna dapat memperbaikinya dengan lebih sigap atau lebih cepat. Kemudian fitur-fitur utama dari perangkat yang saya buat ini apa saja? Ada fitur utamanya yaitu melakukan monitoring air seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu memonitoring keadaan air pada bak mandi. Ketika air sudah penuh, maka solenoid akan tertutup dan air berhenti mengalir, dan ketika air sudah dalam keadaan kurang atau kosong, solenoid akan terbuka dan air pun akan mengalir. Nah, kemudian ada fitur-fitur tambahan, yaitu ada notifikasi ketika baterai sedang lemah, kemudian ada notifikasi ketika ultrasonik sedang bermasalah, kemudian ada notifikasi untuk water flow atau ketika air mengalir tetapi air tidak mengalir tetapi air harusnya tidak mengalir karena solenoid tertutup, tetapi water flow mendeteksi ada air mengalir seperti itu akan ada notifikasi ke Telegram. Dan kemudian ada estimasi bak mandi penuh, itu juga akan ada notifikasi ke Telegramnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke coding. Oke, di sini untuk codingnya saya pecah menjadi beberapa. Di sini ada untuk codingan utamanya itu ada watercontroller.ino, kemudian ada notifikasi.h, kemudian ada secret, solenoid, storage, telegram, ultrasonic, voltase, waterflow, dan wifi. Nah, saya pisah ini bertujuan untuk mempermudah saat melakukan pengkodingan, yaitu ketika ada beberapa kode yang salah itu agar mudah untuk ditemukan seperti itu, dan juga agar kode utamanya itu tidak terlalu banyak jadi terlihat simple. Kemudian di sini mungkin saya akan jelaskan dari awal sampai akhir code-nya seperti apa. Di sini yang pertama itu ada
int voltage itu membuat sebuah variabel yang bertipe data integer atau bilangan bulat untuk menerima nilai dari sensor voltase. Kemudian ada distance itu untuk sensor ultrasonik atau ketinggian dari air itu bertipe data float. Kemudian ada water flow itu untuk menerima data dari sensor water flow itu bertipe data double. Kemudian ada solenoid ini untuk mengetahui apakah solenoid on atau off itu bertipe data string karena nanti yang diterima itu berupa on atau off gitu. Kemudian di sini saya menginclude beberapa library lokal yang sudah saya buat, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada deklarasi untuk multicore ya. Jadi di sini ISP yang saya gunakan ini memiliki dual core. Jadi memiliki dua core untuk pemrosesan. Kenapa saya menggunakan dual core-nya? Karena saya sebelumnya mendapatkan problem atau mendapat masalah ketika saya hanya menggunakan satu core saja. Pada saat melakukan scan jarak dari ultrasonik, kemudian saya tambahkan bot Telegram di sana, itu ada delay yang cukup tinggi di sana. Nah, untuk mengakali hal tersebut, saya melakukan searching dan ternyata ESP32 itu memiliki dual core dan saya coba untuk memanfaatkannya, ternyata bisa. Nah, dari sana kenapa saya menggunakan dual core dari ESP ini. Selanjutnya ini ada lanjut ke point setup. Nah, di sini di point setup ada serial begin. Serial begin itu merupakan kecepatan transfer data dari port serial. Biasanya itu yang digunakan ada 115.200 dan juga 9.600 kalau nggak salah. Di sini saya menggunakan 115.200. Nanti juga serial begin ini berkaitan dengan melakukan serial monitor. Kemudian setup ini ada setup WiFi, storage dan seterusnya. Itu melakukan setup dari beberapa sensor ini atau function ini. Nanti itu saya jelaskan di beberapa library lokal yang sudah saya buat. Kemudian di sini mendeklarasikan dari multicore. Di sini ada beberapa parameter seperti nama dari core-nya. Kemudian di sini itu ada core yang dipakai 0 itu untuk core yang pertama dan 1 itu untuk core yang kedua. Itu. Selanjutnya di sini ada void scan code yaitu core dari ini seperti pengganti dari void loop, tetapi di sini untuk memspesifikasikan penggunaan dari core yang pertama atau core ke-0. Scan code itu ada di sini. Oh ya maaf, core yang kedua. Di sini menggunakan scan code. Nah, apa saja yang ada di scan code ini? Itu ada mengambil nilai distance atau ketinggian dari airnya itu didapat dari function loop ultrasonik, itu nanti akan ada di library ultrasoniknya. Kemudian mengambil nilai dari water flow, mengambil nilai dari voltase, mengambil nilai dari solenoid atau lebih tepatnya relay di sini, karena relay itu yang menentukan solenoid. Jadi saya tuliskan saja variabelnya solenoid seperti itu. Kemudian serial monitor itu untuk menampilkan di serial monitor di sini.
jika melakukan debugging sebelumnya ketika melakukan coding itu sangat berguna untuk menampilkan serial monitor untuk memonitoring perangkat apakah ada bermasalah atau tidak. Kemudian delay 1000 milisecond di sini saya gunakan agar melakukan scan itu setiap 1 detik. Di sini juga berfungsi untuk penghematan dari baterai. Kemudian untuk message code di sini penggunaan dari core yang pertama atau core yang ke-0. Nah, di sini dia akan menghandle dari message saja atau melakukan message melalui bot Telegram. Di sini ada pertama menjalankan function loop Telegram, itu ada di library Telegram, kemudian ada loop storage, itu ada di library storage yang saya akan jelaskan nanti. Kemudian di sini ada melakukan send notification, yaitu ini ada di library notification. Jadi void loop di sini saya kosongkan karena biasanya void loop itu hanya menggunakan core pertama saja atau core 0 saja. Karena di sini saya menggunakan kedua core-nya, maka saya rasa void loop-nya ini tidak diisi itu tidak masalah. Oke, lanjut ke notification. Nah, di sini merupakan library yang saya buat untuk menghandle notifikasi. Jadi ketika ada problem pada notifikasi, kemungkinan besar itu ada di library ini. Nah, di awal saya mendeklarasikan beberapa variabel untuk mempermudah dalam melakukan notifikasi, dan semua ini bertipe data boolean. Kemudian di sini saya membuat void serial monitor seperti yang tadi sudah di waterflow. Ini ada serial monitor. Nah, isinya apa? Isinya itu melakukan serial print dari beberapa variabel yang sudah ada nilainya. Gitu. Ini nanti akan terlihat di serial monitor saat melakukan debugging. Kemudian di sini ada void baterai status. Nah, baterai status ini terdapat di sini, core pertama baterai status. Nah, ini isinya apa? Isinya itu ada untuk notifikasi ke status baterai. Itu yang pertama ada menentukan apakah variabel dari voltase baru itu berbeda dengan variabel dari voltase yang lama. Nah, ini saya buat atau saya gunakan bertujuan untuk memberikan notifikasi ke Telegramnya itu tidak spam atau cuma bisa memberikan notifikasi sekali saja sehingga pengguna tidak menerima notifikasinya itu secara terus-menerus seperti itu. Jadi dia harus variabel baru dan variabel lama itu harus berbeda baru bisa melakukan kondisi ini. Itu. Nah, di sini ada baterai indikator. Di sini juga kurang lebih mirip agar indikator dari baterai is missing atau baterai is low itu tidak bisa double masuk notifikasinya dengan baterai is good. Kemudian di sini ada kondisi ketika selenoid status is not true dan voltase tidak bernilai 0, itu akan menampilkan notifikasi ke pengguna kalau baterai is missing. Ya, walaupun sebenarnya kalau baterai tidak tercolok itu tidak bisa hidup, tapi kemungkinan di sini kalau baterai is missing itu ada masalah pada sensor voltasenya. Seperti itu. Ini menunjukkan voltase 0 atau voltase tidak menurunkan data sama sekali. Kemudian kenapa saya masukkan selenoid status is not true, karena ketika selenoid itu hidup maka baterai akan tegangannya itu jauh drastis turun sehingga itu akan membuatnya menjadi rancu.
Sehingga di sini saat notifikasi ini hanya akan bisa muncul ketika selenoid itu sedang mati atau tidak hidup. Kemudian di sini ada baterai indikator is false. Itu membuat kondisi dari baterai indikator ini menjadi false. Selanjutnya di sini ada else if jika kondisi selenoid mati dan voltase itu di bawah min voltage atau di bawah voltase yang ditentukan, itu akan mengirimkan notifikasi ke Telegram berupa baterai is low atau baterai sudah harus di-charge kembali. Dan di sini baterai indikator akan dirubah indikatornya menjadi false, sehingga notifikasi ini tidak akan bisa muncul kembali jika baterai indikator masih false, seperti itu. Jadi notifikasinya tidak menumpuk dengan baterai is good. Kemudian di sini ada else untuk kondisi lainnya, yaitu ketika selenoid status dalam keadaan mati sama seperti tadi, maka itu dia akan menampilkan baterai is good itu, dan baterai indikatornya akan dirubah menjadi true agar kondisi ini tidak bisa muncul kembali sebelum kondisi yang ini dijalankan. Kemudian ada status baterai old sama dengan status baterai new. Ya, jadi di sini agar variabel dari kedua variabel ini memiliki nilai yang sama, sehingga kondisi ini tidak akan bisa terulang kembali sebelum nilainya dirubah, seperti itu. Jadi ini digunakan agar tidak ada spam ke bot Telegramnya, sehingga pengguna tidak menjadi risih. Kemudian kondisi else di sini ada itu lagi, ketika selenoid status off atau selenoidnya mati dan voltase baterainya lebih dari sama dengan minimum voltase atau baterai sudah diisi kembali, maka voltage status new itu akan dirubah menjadi true, sehingga kondisi yang di atas ini bisa dijalankan kembali. Kemudian jika selain dari itu, maka voltage status new itu dirubah menjadi false. Itu. Kemudian lanjut ke void ultrasonic status yang tadi juga masih di sini. Di sini akan memberikan notifikasi ke pengguna ketika ultrasonic atau sensor dari ultrasonic itu mengalami masalah atau tidak mengirim data ke ISP. Nah, itu diawali juga sama seperti yang tadi. Di sini fungsinya agar dia tidak melakukan spam ke bot Telegramnya. Kemudian di sini untuk ultrasonic status new sama dengan 0 ini ketika sensor ultrasonic itu tidak mengirimkan data sama sekali ke ISP. Nah, maka bot akan mengirimkan notifikasi berupa ultrasonic is missing atau ultrasonic dalam mengalami masalah. Kemudian untuk kondisi yang lainnya, yaitu ketika ultrasonic statusnya itu tidak 0 atau dia sudah kembali memberikan data ke USB, maka akan ada notifikasi ke Telegram berupa ultrasonic is good atau ultrasonic sudah kembali bagus. Nah, selanjutnya di sini ada penyamaan nilai dari variabel agar kondisi ini tidak bisa berjalan kembali atau tidak spam ke Telegramnya. Kemudian ada else condition di sini ketika distance atau ketinggian itu tidak bernilai
nol, maka ultrasonic status itu diberikan nilai true, dan kondisi lainnya akan memberikan nilai false. Ya, ini tujuannya ketika kondisi sudah berubah, notifikasi bisa dikirimkan kembali. Gitu. Kemudian water flow status sama juga seperti yang tadi di core yang pertama. Ini akan berjalan ketika sama seperti tadi, diawali dengan status new dan status all itu dibedakan agar tidak melakukan spam ke bot. Kemudian jika selenium status itu bernilai true atau selenoidnya hidup, di sini memberikan integer time to full sama dengan time water. Nah, itu ini untuk estimasi dari bugnya penuh, itu nanti ada di function ini ada di library waterflow.h. Kemudian bot send message ini mengirimkan message ke pengguna berupa water is on atau dia sedang mengisi. Kemudian akan memberikan juga notifikasi berupa nilai dari estimasi berapa second waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi. Gitu. Kemudian di sini ada kondisi lain ketika selenium status itu berupa true dan water flow tidak mengirimkan data apapun. Itu menunjukkan kalau di antara keduanya ini, selenium atau water flow, itu mengalami masalah, maka akan mengirimkan notifikasi ke Telegram ke pengguna berupa ada masalah antara di selenium atau water flow. Kemudian jika kondisi lainnya, jika ini kebalikan dari yang di atas, itu maka akan mengirimkan notifikasi yang sama. Kebalikan ini ketika water flow-nya hidup atau ada air mengalir, tapi selenium itu dinyatakan tertutup. Gitu. Jadi ada masalah di antara keduanya tersebut. Dan di sini mencatatkan nilai dari variabel keduanya. Kemudian di sini ada kondisi untuk merubah nilai dari status itu menjadi true ataupun false seperti yang di atas tadi. Kemudian lanjut ke secret. Nah, di sini saya buatkan satu library khusus untuk secret. Kenapa? Karena di sini saya mempush atau mengunggah semua codingan ini ke ke GitHub. Tujuannya itu ya melakukan backup agar ketika seandainya laptop yang saya gunakan mengalami masalah, saya dapat melanjutkan codingan tersebut. Nah, di sini di secret.h ini ada settingan WiFi. Oh ya, di sini juga secret.h ini tidak saya masukkan ke dalam GitHub, beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena di sini terdapat beberapa parameter seperti di sini ada SSID dari WiFi, kemudian ada password dari WiFi, kemudian yang mungkin akan sensitif itu ada bot token. Ini mungkin jika dimasukkan ke GitHub akan riskan gitu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada chat ID juga. Ini yang harusnya private seperti itu. Itu alasan kenapa saya buatkan library khusus untuk menyimpan data ini dengan nama secret.h. Kemudian di sini lanjut ke library selenium. Nah, di sini di library ini berfungsi untuk menentukan kondisi apakah selenium harus hidup atau mati. Ya, sebenarnya di sini relay harus hidup atau mati, karena relay
itu menghidupkan selenoid, maka saya buatkan saja di sini selenoid. Kemudian di sini ada waiting on dan waiting off, itu berupa integer. Ini ada status, tipe data pilihan, kemudian mendeklarasikan pin dari selenoid atau pin dari relay. Kemudian ada string dari selenoid, yaitu menunjukkan on atau off. Kemudian di sini ada void setup, itu yang saya masukkan di void setup. Di sini ada selenoid. Kemudian di sini menunjukkan pin mode itu sebagai output. Gitu. Kemudian ada string loop selenoid. Ini masuk di void loop atau di core. Di sini ada selenoid sini. Jadi nilai dari selenoid itu masuk ke variabel selenoid. Nah, di sini apa saja isinya? Di sini ada kondisi if distance atau distance di sini scan dari ultrasonic sudah didapat sebelumnya. Distance itu lebih dari max water atau nilai atau ketinggian air yang sudah ditentukan lebih tinggi atau sama dengan max water. Kemudian di sini melakukan waiting atau menunggu selama lebih dari 5 atau 5 detik. Kenapa saya lakukan ini? Karena kondisi air ketika mengisi itu cukup tidak tenang. Jadi di sini harus memastikan apakah air itu memang benar sudah lebih tinggi dari max water yang ditentukan. Itu ditunjukkan dengan nilai yang lebih tinggi selama 5 detik. Seperti itu. Jika kondisinya masih lebih tinggi, lebih kurang, lebih tinggi, lebih kurang, maka nilai ini akan terreset menjadi 0 kembali. Seperti itu. Maka di sini kondisi ini mengharuskan agar keadaan air itu selama 5 detik lebih tinggi dari kondisi maksimal yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kemudian setelah kondisi terpenuhi, di sini ditentukan lagi selenoid on tele is true. Nah, jadi di sini user dapat mematikan fungsi dari selenoid secara paksa. Itu bertujuan saat melakukan setting agar air tidak keluar, seperti itu. Maka di sini user dapat mematikan paksa selenoid, seperti itu. Maka selenoid statusnya akan menjadi jika selenoid statusnya true, di sini selenoid status dibuat menjadi true. Kemudian dia akan menghidupkan selenoid pin di set menjadi high. Kemudian di sini ada waiting on, itu ditambah waiting on-nya itu akan ditambah terus semasih air masih mengalir. Kemudian waiting off-nya itu akan diubah atau di reset menjadi 0. Kemudian else condition di sini kondisi lain dari yang di atas. Nah, di sini juga mengkondisikan ketika kondisi waiting off-nya itu lebih dari sama dengan 5, baru akan air mati. Ketika kondisinya tidak lebih dari sama dengan 5, maka airnya belum akan mati. Sehingga kemungkinan untuk selenoid hidup mati itu berkurang di sini. Itu. Kemudian di sini selenoid status diubah menjadi false, dan selenoid pin itu diberikan low atau selenoidnya akan mati. Dan di sini waiting on akan direset menjadi 0 dan waiting off-nya itu ditambah dengan variabel 1 gitu seterusnya. Nah, di sini
ketika selenium status ini, yang di sini selenium status berupa true, maka selenium string itu akan diberikan string atau pesan on. Selain itu akan diberikan pesan berupa off. Nah, return dia dari function ini akan mengembalikan hasil berupa selenium string, yaitu berupa string on ataupun off. Seperti itu. Kemudian lanjut ke storage. Nah, di storage ini maksudnya ini menggunakan storage dari EEPROM yang ada di ESP32. Kenapa saya menggunakan storage dari EEPROM-nya? Karena untuk menyimpan nilai maksimal dari airnya, sehingga ketika air sudah dapat perangkat sudah dapat dikonfigurasi sebelumnya, maka tidak perlukan lagi melakukan konfigurasi lagi ketika ISP melakukan restart. Jadi semua konfigurasi sebelumnya itu sudah tersimpan di EEPROM, sehingga datanya yang sudah dilakukan konfigurasi sebelumnya itu tidak hilang. Kemudian di sini melakukan definisi define untuk EEPROM size-nya ini 8. Jadi berapa byte memori yang digunakan. Di sini saya menggunakan 8 karena float, karena di sini saya menggunakan dua variabel bertipe data float. Satu float itu menghabiskan 4 byte. Karena di sini saya menggunakan 2, maka saya menggunakan 8 byte seperti itu. Nah, di void setup itu menentukan EEPROM size-nya yang sudah di set sebelumnya, kemudian dia membaca nilai dari max water atau ketinggian maksimal air, yaitu di address 0, dan nilai minimal airnya itu di address 4. Kemudian selanjutnya di sini ada void loop storage, itu masuknya nanti di void loop. Di sini di looping ada storage. Selanjutnya ada float rate max water. Nah, di sini digunakan untuk mengambil data saat melakukan setting ketinggian air maksimal. Nah, di sini datanya berdata float, kemudian dia mengambil data float dari distance atau ketinggian air, kemudian di sini melakukan write dari address 0 ke distance. Write 0 dia mengambil nilai dari distance, kemudian dia melakukan commit untuk menyimpan, kemudian di sini melakukan set pada variabel max water berupa nilai dari max water sudah disimpan sebelumnya, yang simpan tadi, kemudian dia akan mengembalikan nilai dari max water tersebut. Begitupun dengan min water atau nilai dari minimum ketinggian airnya, itu sama dengan dari max water, kurang lebih sama. Kemudian lanjut ke library Telegram. Nah, di sini saya menggunakan Universal Telegram Bot library-nya. Kemudian di sini saya juga include Arduino JSON. Pertama itu melakukan aplikasi dari bot token. Kemudian di sini ada delay 1 detik. Kemudian ada beberapa variabel, yaitu telemonitor to false. Kemudian di sini ada last time bot run juga. Kemudian di setup ini melakukan Telegram ini certificate, dan juga di sini akan mengirimkan notifikasi saat perangkat baru saja dihidupkan atau baru saja di booting, itu
menampilkan notifikasi berupa bot startup. Kemudian di sini ada handle message, kurang lebih di sini akan menampilkan atau menerima pesan dari pengguna. Di sini ketika pesan atau teks yang diterima berupa reset max atau reset nilai maksimal dari air, maka dia akan menampilkan notifikasi berupa ketinggian dari jarak air ke pengguna, dan di sini melakukan set nilai dari max water itu diambil dari ketinggian air. Dia akan melakukan write terhadap EEPROM yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dia akan melakukan print ke serial monitor berupa distance dan max water. Terakhir dia menampilkan ketinggian air maksimal yang sudah diatur. Yang reset min kurang lebih sama dengan reset max, hanya saja parameternya itu nilai minimal. Kemudian ketika comment info itu akan memberikan informasi ketinggian dari air, kemudian ketinggian air maksimal, ketinggian air saat ini, kemudian voltase dari baterai, dan juga status dari selenoidnya. Selanjutnya ketika melakukan monitor, dia akan mengirimkan nilai dari hampir semua sensor itu ke pengguna atau bot Telegramnya. Kemudian di sini text off itu akan memberikan notifikasi, akan memberikan trigger ke perangkat untuk mematikan selenoid, dan juga selenoid status itu dibuat menjadi false. Kemudian ketika teks yang diterima itu on, maka selenoid status akan berubah menjadi true. Kemudian variabel dari selenoid on tele juga diubah menjadi true, sehingga dan dia juga mengirimkan notifikasi berupa device on. Sehingga di sini yang saya sebutkan sebelumnya di selenoid itu dia akan jika sudah menjadi true, maka baru selenoid akan bisa hidup. Jika masih off, maka akan diblok agar tidak bisa hidup. Gitu. Kemudian di sini juga ada teks untuk force on. Jadi ini akan memaksa selenoid agar terbuka seperti itu. Selenoid pin high. Jadi selenoid akan dipaksa untuk terbuka tanpa melihat kondisi dari yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa. Di sini default dari library Telegramnya. Di sini untuk menerima notifikasi dari atau menerima komen dari pengguna. Kemudian di sini ada telemonitor, itu dari monitoringnya tadi. Dia akan set telemonitor itu false atau berupa true. Di sini untuk memberikan satu kali komen telemonitor untuk melakukan monitoring on atau monitoring off. Itu makanya di sini saya membuatkan status, dan juga ini dilakukan terus-menerus, itu looping selama statusnya masih on. Kemudian lanjut ke ultrasonic. Di sini untuk sound speed ini 0,034. Ini memang ada perhitungannya. Saya juga nggak terlalu paham. Ini saya dapat dari internet. Kemudian
melakukan deklarasi dari pin. Selanjutnya setup ultrasonic, pin itu output, kemudian echo itu input. Kemudian untuk dari loop ultrasonicnya ini membaca dari duration dan distance. Ini membuat nilai duration dan distance. Di sini ini dilakukan untuk melakukan scanning dari ketinggian air. Nah, ini saya dapat dari internet. Ini sudah ada rumus sebelumnya, sehingga ini dikonversi menjadi sentimeter. Kemudian dia akan mengirimkan return berupa distance atau ketinggian yang didapat. Itu berupa sentimeter. Kemudian lanjut ke library voltage. Di sini yang pertama menentukan deklarasi dari sensor voltage. Kemudian di sini membuat sebuah variabel baru berupa integer dari voltage. Kemudian di sini menentukan minimal dari voltase itu berupa 8 volt. Kemudian di sini menentukan loop dari sensor voltage, yaitu dia membaca secara analog dari voltage pin. Kemudian di sini untuk menentukan nilai dari voltage pin itu berupa berapa volt. Jadi sebelumnya itu untuk nilai dari voltase, kalau tidak salah 3,3 volt itu banyak 2500, sekitar segitu. Jadi di sini dikonversi agar nilai yang dibaca itu menjadi nilai dari voltase yang sebenarnya. Kemudian return voltage value ini untuk mengembalikan nilai dari voltage. Selanjutnya ada library waterflow. Nah, library waterflow ini digunakan untuk mengambil data dari sensor waterflow. Nah, di sini saya deklarasikan untuk nilai dari bak mandinya, length dan width-nya itu berupa 15. Kemudian voltage frekuensi ini dari default sensor water flow-nya. Kemudian sini mendeklarasikan pin dari water flow. Kemudian ini juga default dari konfigurasi water flow-nya. Ini juga function flow ini default dari water flow-nya. Kemudian untuk void setup-nya itu dia menentukan sensor dari flow sensor itu sebagai input. Kemudian di sini di dataset flow sensor high untuk memberikan di awal itu voltase sensor itu high. Kemudian di sini ini emang dari default dari konfigurasi water flow yang saya dapat dari internet untuk menentukan berapa putaran dari water flow-nya, berapa liter per menit gitu. Kemudian double current, frekuensi. Selanjutnya di sini sampai di sini menentukan dapat current flow itu berapa laju airnya itu berupa second atau dalam bentuk second. Yang dikirim itu berupa nilai dari pembacaan water flow-nya, dan selain itu jika water flow tidak berputar maka akan menunjukkan value berupa 0. Nah, time water di sini saya buat untuk menentukan estimasi dari
penuhnya bak air dari bak air. Di sini ada saya buat volume water itu diambil dari perhitungan balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian di sini masih menentukan volume dari water berdasarkan rumus yang saya dapatkan. Kemudian membuat variabel baru time to full, itu di sini mengkalkulasikan berapa second waktu untuk full berdasarkan kalibrasi yang sudah saya coba sebelumnya, dan melakukan return atau pengembalian data berupa time to full atau waktu estimasi untuk penuh. Selanjutnya library wifi.h saya buat untuk melakukan koneksi dengan ISP dengan internet atau dengan wifi. Nah, di sini pertama itu ada include wifi.h dan wifi client source.h untuk menginclude library dari wifi. Kemudian di sini ada setup wifi. Di sini untuk mengkoneksikan wifi dengan mengoneksikan ESP32 dengan wifi. SSID dan password ini sebelumnya sudah dimasukkan ke secret.h. Mungkin segitu saja untuk kode programnya. Untuk seluruh kode programnya sudah dimasukkan ke GitHub. Di GitHub-nya itu ada supporting water controller. Ini source code-nya sudah masuk. Di sini sudah masuk ke GitHub. Kemudian lanjut ke rangkaian elektronikanya. Di sini saya sudah membuat rangkaian skematik dari rangkaian PCB-nya. Di sini ada ESP32, voltage sensor, step down, ada relay juga. Kemudian untuk silindernya saya menggunakan terminal block. Kemudian water flow-nya saya menggunakan pin header. Tersennya juga menggunakan pin header. Kemudian di sini ada baterainya menggunakan terminal block. Gitu. Untuk desain PCB-nya, ini desain PCB yang seharusnya di print. Dan untuk skematik dan juga desain PCB-nya ini saya menggunakan ICDA, dan saya juga sudah publish di GitHub, ada skematik. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan alatnya. Saya buka kamera dulu untuk memperlihatkan alatnya, dan di sini saya membuka Telegram untuk memperlihatkan notifikasi dari alatnya. Nah, di sini sebelumnya di sini ada switch. Di sini bisa ditekan untuk menghidupkan alatnya. Setelah switch-nya ditekan, maka di sini harusnya akan ada notifikasi ke boot telegram-nya, ya, boot is startup. Di sini menunjukkan kalau alat ini sudah dalam kondisi hidup dan siap digunakan. Nah, di sini alatnya ini masih selendurnya masih mati, karena saat pertama kali dihidupkan itu untuk safety harus dimatikan terlebih dahulu agar tidak langsung terbuka selendurnya. Nah, di sini bisa dihidupkan dengan mengirimkan komen on di Telegram botnya. Ini saya coba untuk mengirimkan komen on, dan dia akan merespon device on. Nah, di sini kita bisa melihat juga informasi dari alatnya dengan mengirimkan perintah /info.
Nah, di sini akan menerima respon dari botnya berupa informasi dari perangkatnya ini. Ini agak lama ya. Jadi ketinggian air maksimal, ketinggian air saat ini, dan baterai voltasenya berapa, kemudian solenoid, status dari solenoidnya itu on atau off seperti itu. Ataupun kita bisa melakukan monitoring dari alatnya, yaitu informasinya akan terus-menerus muncul seperti itu dengan mengirimkan perintah monitor. Dengan perintah monitor ini, kan nanti pembacaan dari beberapa sensor akan ditampilkan. Jadi misal ada masalah pada alatnya, maka bisa menggunakan komen monitor ini untuk melihat kondisi dari alatnya. Itu jadi nanti dia akan terus mengirimkan informasi dari alatnya ini. Gitu. Jadi untuk menghentikan monitornya ini bisa menggunakan komen monitor kembali. Jadi, klik komen monitor, nanti monitornya akan di-set menjadi off. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba demokan karena di sini keadaan airnya masih penuh. Saya akan mengurangi airnya untuk membuktikan bahwa alatnya berfungsi. Ini saya coba. Setelah airnya dikurangin, maka di sini airnya akan hidup secara otomatis. Nah, di sini juga ditampilkan full estimasinya, cuman terkadang notifikasi untuk estimasi fullnya ini sedikit agak kurang tepat. Nah, di sini di awal itu emang mungkin karena terlalu cepat mengirimkan notifikasi, maka tampilan informasi yang didapat kurang akurat. Sebenarnya di sini untuk full estimasinya itu diberitahukan 106 second gitu. Nah, mungkin kita tunggu dulu sampai dengan airnya penuh. Jadi nanti setelah air memenuhi bak atau memenuhi ember ini, dia akan mati secara otomatis. Nah, mungkin karena debit airnya tidak terlalu kencang, maka memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi bak mandi. Nah, dalam keadaan seperti ini kita bisa meninggalkan alat ini atau meninggalkan bak mandi sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang lain, tidak harus menunggu airnya sampai penuh di situ. Jadi itu tujuan dari dibuatnya alat ini. Nah, mungkin setelah sebentar lagi airnya penuh, dia akan tertutup secara otomatis. Dan di sini informasi estimasinya juga cuma muncul sekali saja, jadi tidak spam itu muncul berkali-kali karena di statusnya itu di set untuk emang sekali saja munculnya. Atau di sini bisa juga kita melakukan monitoring. Oh ya, sudah mati ya, karena sudah penuh di airnya ya, jadi solenoidnya akan tertutup dan airnya tidak berhenti mengalir ya. Setelah melakukan monitoring itu bisa dilihat solenoid dalam keadaan off gitu.
Kemudian matikan aja monitornya. Ada beberapa tambahan fitur di sini. Mungkin untuk baterai lemah tadi belum saya bisa demokan karena harus menunggu dari baterainya lemah seperti itu. Tapi nanti untuk di laporan sudah saya tambahkan untuk baterai lemah. Kemudian um, oh ya, set ketinggian dan uh, air minimal ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi pertama setelah pada saat melakukan pemasangan itu bisa pertama kali bak mandi ini dikosongkan terlebih dahulu. Setelah dikosongkan, kita bisa melakukan riset minimal atau riset ketinggian minimal dari air. Itu bertujuan untuk nanti menentukan volume dari bak mandi dan agar bisa menentukan estimasi full dari bak mandi tersebut. Nah, di sini bisa melakukan riset min ataupun kita bisa melakukan riset maksimal atau riset keadaan maksimal dari bak mandinya. Jadi setelah melakukan menentukan riset minimal itu bisa melakukan riset maksimal untuk bak mandinya. Atau bisa juga mematikan secara paksa solenoidnya, itu bisa dengan off atau ada satu lagi force on, itu belum saya tambahkan di komen. Itu bisa digunakan untuk menghidupkan secara paksa untuk solenoidnya dari Telegram ya. Mungkin segitu saja demo project dari saya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih.